Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Rizky Anggraini dengan NIM 231022119. Saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Hukum Pasar Modal. Makalah ini bertemakan perlindungan pengawasan hukum pasar modal di Indonesia dan Singapura. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada pendahuluan atau latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Pertama, menjelaskan mengenai latar belakang. Hukum dan investasi diibaratkan seperti telapak tangan atas dan bawah, berarti tidak dapat dipisahkan. Nah, hukum berfungsi sebagai alat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk investasi. Salah satu aliran yang penting adalah teori finansial, yang berupaya menghubungkan sistem hukum dengan perilaku investasi. Nah, pasar modal memiliki peranan yang penting dalam memajukan perekonomian suatu negara. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 terkait pasar modal yang mendefinisikan pasar modal sebagai aktivitas yang berkaitan dengan penawaran hukum dan perdagangan saham, serta perusahaan publik dan lembaga yang terkait. Kemudian dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia, pasar modal berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi bisnis sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Untuk mendukung fungsi tersebut, diperlukan regulasi pasar modal yang efektif dan berintegrasi guna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Kemudian regulasi tersebut harus mampu juga melindungi semua pihak yang terlibat dalam pasar modal, terutama investor. Perlindungan terhadap aset investor sangat penting untuk memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan mereka untuk berinvestasi di negara kita. Kemudian di sisi lain ada banyak sekali kasus di pasar modal seperti saham hilang, short selling, laporan palsu, IPO dan right issue, serta insider trading yang nantinya kasus-kasus tersebut itu dapat merugikan investor yang seharusnya dilindungi. Munculnya kasus-kasus ini itu disebabkan oleh kurang efektifnya otoritas pasar modal, yaitu Bapepam, LK atau Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan yang belum melakukan penegakan hukum secara konsisten. Meskipun pasar modal Indonesia sudah memiliki perangkat hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya, kenyataannya masih terdapat kekurangan yang merugikan hak-hak pada investor. Ini menunjukkan bahwa ada isu-isu yang belum diatur secara profesional, atau mungkin ada pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lain, baik dalam peraturan yang sama maupun yang berbeda. Atau meski ada pengaturan, penjelasan lebih lanjut juga masih harus diperlukan. Sehingga dapat ditarik suatu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana klasifikasi pelanggaran dan tindak kejahatan dalam pasar modal. Kemudian yang kedua, bagaimana perlindungan pengawasan hukum pasar modal di Indonesia dan di Singapura. Baiklah, masuk ke pembahasan. Yang pertama mengenai klasifikasi pelanggaran dan tindak kejahatan dalam pasar modal. Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar nilai dan norma yang diakui oleh hukum. Berdasarkan definisi ini, kejahatan di pasar modal dapat dipahami sebagai usaha untuk melanggar norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal. Kejahatan dalam pasar modal ini mencakup penipuan atau fraud, kemudian manipulasi pasar dan juga insider trading. Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, sehingga untuk mencegah pelanggaran di pasar modal yang termasuk dalam praktik curang atau bahkan kejahatan pasar, penting untuk memahami jenis-jenis pelanggaran dalam kategori tersebut. Selain penegakan hukum, perhatian juga diperlukan dalam upaya preventif untuk mengurangi resiko yang dapat mengancam industri pasar modal di Indonesia. Kemudian membahas yang kedua, perlindungan pengawasan hukum pasar modal di Indonesia dan Singapura. Kita akan membahas dulu hukum pasar modal di Indonesia. Hukum memberikan perlindungan kepada investor terhadap hak-haknya dari tindakan yang sewenang-wenang. Selain mendapatkan keuntungan dari investasinya, investor juga memerlukan perlindungan untuk memastikan perlakuan yang adil dan seimbang antara investor dan emiten.
Terkait perlindungan terhadap aset nasabah perusahaan saham, yaitu investor, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai pasar modal yang mengatur bahwa perusahaan yang menerima investasi dari nasabah wajib menyimpan dana tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening perusahaan. Kemudian, perusahaan harus melakukan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman untuk harta nasabah. Dengan pengaturan ini, perusahaan yang melakukan penyelewengan dana bakal dapat dikenakan sanksi tegas oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Menurut pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal, pelanggaran terhadap pasal 90 hingga pasal 98 undang-undang ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dengan maksimum jangka waktu 10 tahun dan denda sebesar 15 miliar rupiah. Kemudian masuk ke perlindungan pengawasan hukum pasar di Singapura, diatur dalam Securities and Futures Act 2001, Section 218 memiliki kesamaan dengan Undang-Undang Pasar Modal di Indonesia. Section ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang dilarang melakukan transaksi saham berdasarkan informasi orang dalam sebagai connecting person. Dengan demikian, terdapat kesamaan dalam pengaturan larangan bagi orang dalam untuk melakukan transaksi saham dan memberikan informasi kepada pihak lain antara Indonesia dan Singapura, menunjukkan bahwa kedua negara menganut sistem yang sama, yaitu fiduciary duty. Perlindungan pengawasan menggunakan Securities and Futures Act 2001 memiliki beberapa perbedaan dengan Undang-Undang Pasar Modal di Indonesia. Securities and Futures Act 2001 lebih rinci dalam menetapkan siapa aja yang dianggap sebagai connecting person dibandingkan dengan Undang-Undang Pasar Modal di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Singapura tidak hanya mengadopsi teori fiduciary duty, tetapi juga teori yang menggunakan penyalahgunaan atau dapat kita katakan misappropriation theory. Nah, teori ini memiliki cakupan yang lebih luas terkait dengan larangan melakukan transaksi saham berdasarkan informasi orang dalam. Saya akan meringkas ada beberapa kesamaan dan bahkan perbedaan dalam perlindungan pengawasan di kedua negara tersebut. Dalam persamaannya, dua negara tersebut sama-sama ketat dalam melindungi investor dan sangat melarang untuk berbuat kejahatan. Untuk perbedaannya, mungkin yang pertama di Indonesia itu prinsip yang dianutnya adalah fiduciary duty. Sedangkan di Singapura, prinsipnya itu ada fiduciary duty dan misappropriation theory. Di Indonesia terdapat berbagai sanksi administratif yang diterapkan seperti peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, penghentian kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan bahkan pembatalan pendaftaran. Dan kemudian pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata. Sedangkan di Singapura, pengadilan memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi perdata dalam bentuk civil penalty. Jika pengadilan yakin bahwa pelaku kejahatan memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut, civil penalty yang dikenakan tidak akan melebihi 3 kali lipat dari keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari setelah melakukan pelanggaran. Namun, jika pelaku tidak memperoleh keuntungan, tetap akan dikenakan civil penalty dengan jumlah minimum sebesar 50.000 dolar Singapura dan maksimum 2 juta dolar Singapura. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya mengindikasi untuk meningkatkan perlindungan bagi investor di Indonesia perlu ada pembuatan atau bahkan pembaruan peraturan di sektor pasar modal terkait dana perlindungan investor serta pengelolanya. Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal berupaya untuk menciptakan pasar modal yang teratur, adil dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal atau investor dan masyarakat. Bapepam ini memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, pemeriksaan, penyidikan, dan mengajukan tuntutan kepada kejaksaan terkait dugaan kejahatan dan pelanggaran oleh pihak-pihak tertentu terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sekian presentasi mengenai perlindungan pengawasan hukum pasar modal di Indonesia dan Singapura. Mohon maaf ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.